Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Paham kan? Oke, ulangi ya. Apa kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, baiklah, sebelum kita mulai belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Al-Fatihah pimpin semuanya. Baik. Alhamdulillah. Jika sudah berdoa, sekarang ibu minta tolong dicek teman-temannya samping kiri dan kanannya apakah yang ada yang hadir? Hadir semuanya? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Artinya hari ini mahasiswa lengkap ya, ada 25 siswa. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kalian semuanya mengenai apa pembelajaran minggu lalu. Adakah yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Ibu, ya, dan dia karena ada yang kemarin tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, bagus sekali, Nadia Ibana. Kemarin kita sudah belajar mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, apa sih kedudukan Pancasila? Adakah yang masih ingat? Saya, Bu. Silakan Sinta. Baiklah, Bu. Jadi kedudukan Pancasila itu adalah sebagai sumber hukum dasar. Ya, baik, bagus ya Sinta. Sinta bilang kedudukan Pancasila itu adalah sumber dasar hukum negara. Nah, selain itu Pancasila juga memiliki kedudukan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila, minggu ini kita akan belajar mengenai makna kedudukan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem hukum nasional. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah ibu menampilkan PowerPoint dan menjelaskan materi pada hari ini, diharapkan peserta didik semuanya dapat menelaah, menganalisis dan mengidentifikasikan Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem hukum nasional serta dapat menelaah peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berikut akan ibu tampilkan PowerPoint sebagai media pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke, nah hari ini kita akan belajar mengenai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem hukum nasional. Nah, berikut adalah pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian makna, kedudukan, dan fungsi ketetapan MPR, kemudian makna, kedudukan, dan fungsi undang-undang, dan yang terakhir mengenai makna, kedudukan, dan fungsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan yang pertama, adakah yang tahu apa itu konstitusi? Silakan Adi. Konstitusi itu ialah hukum yang bentukannya pada hukum atau norma sistem politik dan yang bentukannya biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Ya, bagus ya, Adi. Bahwa konstitusi itu terbagi menjadi dua, ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Lalu apa sih Bu konstitusi tidak tertulis dan konstitusi tertulis itu? Nah, konstitusi tertulis yaitu aturan, sebuah aturan dasar, aturan tata negara yang mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR dan peraturan pemerintahan lainnya. Nah, lalu konstitusi tidak tertulis itu aturan yang tidak berbentuk naskah. Nah, perbedaan antara konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kalau konstitusi tertulis itu dia dibentuk dalam dokumen atau naskah, sedangkan konstitusi tidak tertulis itu tidak berbentuk
16 Agustus pada sidang paripurna DPR. Kemudian sebuah kesepakatan pada musyawarah mufakat, dan ternyata upacara bendera 17 Agustus yang kita lakukan setiap 17 Agustus dan setiap hari Senin itu juga termasuk konstitusi tidak tertulis. Nah, lalu apa itu Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945? Ada yang tahu? Silakan Pak. Baik, Bu, terima kasih. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertulis dan tertinggi di Indonesia. Ya, bagus sekali ya Pak ini, bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah konstitusi tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan ya. Nah, makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah suatu dasar hukum tertulis yang menjadi dasar dan sumber dari aturan-aturan peraturan lain yang berlaku di Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini terdiri dari pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan, dan aturan tambahan. Nah, pembukaan terdiri dari 4 alinea, kemudian batang tubuh terdiri dari 16 bab dan 37 pasal. Nah, kemudian aturan peralihan terdiri dari 4 pasal dan 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pertama yaitu sebagai sumber hukum tertulis dalam setiap produk hukum dan setiap kebijakan pemerintah harus berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini juga menduduki urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Nah, selanjutnya mengenai fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang pertama sebagai pedoman atau aturan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Yang kedua, pedoman atau aturan dalam menyusun peraturan perundang-undangan dan alat kontrol norma hukum. Nah, pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan ini contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah. Nah, peraturan-peraturan tersebut tidak boleh lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya mengenai makna, fungsi, dan kedudukan ketetapan MPR. Kedudukan ketetapan MPR yaitu sebagai suatu sumber hukum nasional. Kemudian sebagai landasan hukum bagi produk hukum di bawahnya. Selanjutnya mengenai makna, fungsi, dan kedudukan undang-undang. Undang-undang adalah sebuah peraturan perundang-undangan yang melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dibentuk oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Yang selanjutnya mengenai makna, fungsi, dan kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang sering disebut sebagai Perpu. Nah, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Presiden. Kedudukannya sederajat dengan undang-undang. Fungsinya yaitu menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut
dan Hadi, yang ketiga Nur Aini, Sinta, dan Nadia. Nah, tugas kelompoknya yaitu sebuah contoh kasus berikut. Silakan kalian berkelompok dan berdiskusi selama 15 menit. Dibuat dalam bentuk resume saja ya. Nanti diminta dipresentasikan perwakilan dari kelompok masing-masing. Silakan. Nah, contoh kasusnya ini adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menegaskan bahwa ketetapan MPR nomor 25 tahun 1966 masih berlaku hingga saat ini. Ketetapan mengenai pelarangan partai komunis yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Silakan berdiskusi ya. Oke, waktunya sudah 15 menit. Silakan kelompok satu terlebih dahulu ya, perwakilan dari kelompok satu silakan berargumentasi mengenai pendapatnya tentang contoh kasus yang sudah ditayangkan tadi. Silakan yang silakan. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Nadia dan juga Nadia Pena, ini menyampaikan presentasi kami mengenai informasi yang telah diberikan oleh Ibu. Nah, menurut pendapat kelompok kami, apakah ketetapan MPR telah berjalan dengan semestinya atau perlu diadakan amendement kembali untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Partai Komunis Indonesia? Menurut kelompok kami, hal tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya, Bu. Dan juga Partai Komunis di Indonesia itu sudah tidak ada lagi di Indonesia. Oke, sekian Bu, terima kasih. Bagus ya, beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2, silakan. Ya, silakan. Kalau menurut kami itu sudah berjalan dengan dilihat dari hierarki bahwa kedudukan MPR berada di bawah Undang-Undang 1945 dan ketetapan MPR tentang Partai Komunisme, Marxisme, Leninisme tidak dapat diganti. Oke, bagus ya, beri tepuk tangan. Nah, benar ya yang sudah didiskusikan tadi bahwa ketetapan MPR sudah berjalan sebagaimana mestinya dan ada dua yang perlu kita ketahui, ada dua tap MPR yang tidak dapat diganti dengan undang-undang. Yang pertama yaitu ketetapan MPR tentang pembubaran Partai Komunis dan ketetapan MPR tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Oke, sepertinya waktunya sudah habis. Berikut akan diberi tugas untuk pertemuan selanjutnya. Yang pertama, buatlah resume mengenai materi hari ini, dan yang kedua, kerjakan jawab pertanyaan pada lembar kerja yang kalian punya pada halaman 5 sampai 6. Paham? Oke, bagus. Nah, karena waktunya sudah habis, kita tutup. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa.
Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita